singkat karena lebih singkat sehingga halaman lamaran pekerjaan tidak terlalu panjang. Yang kedua ada model gabungan. Jenis surat lamaran pekerjaan gabungan yaitu menyatukan antara lamaran pekerjaan dengan kurikulum vintage. Jadi dalam surat lamaran akan ada CV dari pelamar, misalnya saja data tentang pengalaman pekerjaan yang pernah dia jalani, riwayat pendidikan dan hal menarik lainnya. Yang ketiga ada surat lamaran pekerjaan tradisional. Lamaran pekerjaan tradisional yaitu surat lamaran dengan menanyakan prospek. Yang keempat ada surat lamaran kerja online. Lalu semakin berkembangnya teknologi, surat lamaran kerja juga sudah banyak yang dibuat online. Terima kasih. Nama saya Diva Anggiarti. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan lamaran pekerjaan. Tujuan dari penulisan surat lamaran pekerjaan adalah untuk melamar pekerjaan, menjadi karyawan maupun posisi atau jabatan tertentu sesuai dengan posisi yang sedang dicari atau yang tersedia. Terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Anissa Luciana. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai struktur surat lamaran kerja. Di sini terdapat contoh surat lamaran kerja. Jika kita ingin melamar kerja dan ingin membuat surat lamaran kerja, terdapat 7 unsur yang diperlukan. Yang pertama adalah tanggal. Yang kedua adalah alamat surat. Yang ketiga adalah salam pembuka. Yang keempat ada isi. Yang pertama ada perihal dan hal. Yang kedua ada alamat surat. Yang ketiga ada kata pembuka. Yang keempat ada isi. Yang kelima ada bahan pertimbangan. Yang keenam ada penutup, dan yang ke-7 ada tanda tangan dan nama kita yang membuat surat lamaran. Yang pertama adalah tanggal. Tanggal ditulis di pojok kanan atas, diawali dengan kotak, kemudian tanggal, bulan, dan tahun. Yang kedua adalah hal atau perihal surat. Hal atau perihal surat adalah judul surat lamaran kerja. Jadi jika kita ingin membuat surat lamaran kerja, haruslah kita menulis lamaran kerja di hal atau perihal. Kemudian ada kemana surat ini ditujukan, yaitu adalah alamat surat. Alamat surat dapat kita tulis sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Jika kita tahu nama orang yang kita tuju, silakan tulis namanya. Tapi jika kita tidak tahu namanya siapa, kita bisa menulis posisinya. Kemudian ada salam pembuka, yaitu seperti dengan format ini, D-nya besar menurut kamus bahasa Indonesia yang benar juga. Dan kemudian ada isi. Isi terdapat 3 komponen, yaitu adalah pembuka, isi, dan penutup. Di pembuka, kita wajib menulis di mana kita mendapat informasi mengenai lamaran kerja tersebut. Kemudian kita dapat, kemudian setelah itu isinya juga kita harus menuliskan hal-hal yang perusahaan perlu tahu tentang diri kita. Antara lain adalah nama, tempat tinggal, tempat tanggal lahir, dan kemudian ada pendidikan terakhir kita apa. Atau kita sudah berpengalaman di mana saja dan berapa lama kita berpengalaman di tempat kerja kita yang dulu. Kemudian ada bahan pertimbangan, bisa dilampirkan untuk HRD-nya biar lebih ditambahkan aja, seperti daftar riwayat hidup atau curriculum village, fotokopi untuk transkrip nilai, fotokopi surat keterangan lulus. Setelah itu ada penutup. Penutup bisa harus ada kata seperti atas perhatian dan kesempatan yang diberikan, saya ucapkan terima kasih. Tidak boleh menggunakan bahasa tradisi seperti matur nuwun. Itu tidak boleh. Kita harus menggunakan bahasa Indonesia. Tidak boleh menggunakan kata-kata yang terlalu berlebih-lebihan atau seperti terima kasih banyak. Tidak boleh. Terakhir adalah hormat saya, tanda tangan, dan
nama kita si pekerja. Halo semua, perkenalkan nama saya Arsidia Salatidia. Saya Ibu Aulia. Saya akan menjelaskan tentang kaidah yaitu yang pertama ada menggunakan bentuk surat standar yang surat lamaran yang harus menggunakan kata formal atau resmi dan di dalamnya harus menuliskan secara jelas. Yang kedua ada menggunakan bahasa yang baik dan benar. Bahasa yang ditulis harus jelas, sistematis dan tidak bertele-tele. Yang ketiga ada menggunakan kata-kata sopan yang di dalamnya itu harus sederhana, ringkas, serta tidak boleh bersifat merendahkan diri sendiri. Yang keempat, ada kata pengantar tepat sasaran, yaitu surat lamaran pekerjaan ini harus menggambarkan informasi yang jelas dan juga padat agar mudah dimengerti. Yang terakhir, melengkapi bagian surat dengan norma bahasa surat. Surat lamaran pekerjaan harus memenuhi berbagai unsur, misalnya hal, tempat tanggal, alamat, salam pembuka, isi surat, salam penutup, tanda tangan, dan nama terang. Baik, perkenalkan nama saya Adira Arifin. Di sini saya akan menjelaskan materi cara membuat surat lamaran pekerjaan. Nah, yang pertama, jangan lupa untuk menggunakan bahasa yang baik dan benar, kata-kata yang sopan, dan kata pengantar yang jelas, singkat, padat, informatif, dan tepat sasaran. Nah, jaga juga agar tulisan bersih, mudah dibaca, sesuai dengan kaidah ejaan. Nah, lalu lengkapi bagian-bagian surat misalnya seperti tempat atau tanggal, alamat, saat pembuka, isi surat, salam penutup, tanda tangan, dan nama terang. Terima kasih. Selamat siang teman-teman semua. Perkenalkan nama saya Fasya Sarjana Masyarakat Wijaya dan teman saya Rini Yolanda. Kami di sini akan menjelaskan dua aspek yang paling bahasa di dalam surat lamaran kerja, yaitu tesis dan dokumentasi. Jadi untuk menjelaskan tesis akan dijelaskan oleh saya Fasya, dan penjelasan dokumentasi. Jadi kita langsung masuk ke materi pertama yang tesis. Tesis merupakan bagian yang berisi informasi tentang lingkungan pelamar yang berhubungan dengan pekerjaan yang akan dilamar. Tesis terdapat pada paragraf pertama dan kedua. Bagian tesis biasanya berisi pembuka, salam pembuka, dan identitas diri pelamar. Informasi yang ada di dalamnya adalah bagaimana pelamar mendapatkan informasi lowongan pekerjaan dan posisi yang diinginkan. Biasanya, informasi ini ditulis sesuai dengan jumlah. Jika di koran, maka sebutkan koran edisi berapa dan koran merek apa. Jika pada internet, usahakan berikan link di mana didapatkan lowongan pekerjaan tersebut serta ditambahkan tanggal lowongan pekerjaan itu melalui apa. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang argumentasi. Argumentasi digunakan untuk menguatkan tesis atau pernyataan umum. Argumentasi disajikan untuk meyakinkan orang yang membaca surat lamaran tersebut bahwa pelamar dapat memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan. Pada bagian ini berisi informasi tentang isi pelamar, diantaranya ada pendidikan, lulusan di mana, beberapa nilai IPK, dan lain-lain. Selanjutnya di sini juga ada pengalaman kerja jika mempunyai. Terus ada sertifikat atau suatu yang berkaitan dengan berkelebihan pelamar yang sesuai dengan lowongan tersebut. Sekian dari kami. Baik, sekian dari penjelasan kelompok satu tadi. Kita masuk ke sesi pertanyaan yang akan dikasih dari kami ke kalian. Nanti yang bisa jawab bakalan dapat ini. Terus tergantung berapa banyak kalian dapat kan bakalan dapat hadiah itu dari orang yang dikasih pertanyaannya. Halo guys. Di sini saya akan mengajukan pertanyaan kepada kalian. Siapa yang bisa menjawab, saya akan kasih bintang dan kasih jawaban. Oke. Di sini saya akan menanyakan tentang hal-hal penting apa yang membuat surat lamaran kerja yang baik. Hal-hal penting apa yang membuat surat lamaran kerja yang baik? Apa ini? Dan itu penting. Oke, Daus, bisa dijawab apa tadi? Oke, Daus, bisa dijelaskan? Boleh. Yang pertama tuh jangan menulis ulang yang ada di CV. Yang kedua paragraf pertama dan terakhir bicarakan perusahaan, jangan sebutkan sebuah kemampuan.
ya. Tunjukkan kepribadian, tanda tangani surat lamaran kerja, yang terakhir itu kayak presentasi surat. Oke, ini jawaban dari Daus. Bisa Kasih pertanyaan sama kalian, bisa sebutin ulang nggak sih apa itu kaidah kebahasan? Apa harus sebutin tadi? Ya, kaidah kebahasan. unsurnya isi dari kaidah itu atau pengertian dari kaidah bahasa? Dan sedikit yang harus sebutin tadi tuh, yang kayak nomor 1, nomor 2 gitu. Apa nih? Bebas sih, milih siapa? 1, 2, 3 ya sama berapa? Belum 1, 2, 3. Oke. Tadi saya Gini deh, boleh satu-satu ngejawab masuk. Ini. Berapa tuh, Be? Kaidah kebahasan itu adalah membuat kalimat membuat kalimat dalam bentuk percakapan, membuat kondisi yang terdapat kalimat langsung dan tidak langsung. Itu aja definisi. Oke, jadi kaidah kebiasaan dari surat lamaran kerja itu kalimatnya harus singkat, padat, dan jelas. Dan meja sini yang terakhir. Kaidah kebahasan itu adalah aturan-aturan yang digunakan dalam membentuk kalimat. Ada orangnya. Oke, kalau saya satu orang aja ya. Di sini siapa yang tahu 7 unsur yang kita perlukan untuk untuk membuat surat lamaran kerja? Ya, jelas. Jadi 7 unsur yang ada di dalam surat lamaran itu ada isi, penutup, maaf ya, ulang ya, nanti ulang. Boleh. Yang pertama tuh ada alamat pengirim, terus ada tanggal surat, alamat perusahaan, salam pembuka, isi surat, salam penutup, dan Ini ya siapa? ini. Baru 5 tuh. Udah lagi apa? Oh, saya masih ada. Sabar ya. Udah? 1, 2. Evan cuma 6 itu. Yang pertama tentang surat, Ya. lampiran dan berita surat, surat, buka, isi surat, salam penutup dan tanda tangan dan identitas pengirim. Ya, benar. Saya jelaskan ya. Pertanyaannya adalah bagian tesis biasanya berisi apa saja? Yang boleh jawab cuma hanya satu orang saja ya.
Di sini pengenalan isu, masalah, ataupun pandangan penulis secara umum tentang topik yang akan dibahas. Kalau yang dari aku jelasin tadi apa? Yang dari aku jelasin tadi apa aja? Yang kira-kira kamu inget aja? Pendahuluan. Nggak tahu. Tadi siapa lagi angkat tangan? Jadi tes sama lamaran itu yang memaparkan secara ilmiah yaitu logis dan sistematis suatu bahasaan atau serangkaian gagasan yang merupakan hasil kajian berdasarkan fakta. Mungkin sebenarnya bener ya, tapi dari yang aku jelasin tadi cuma satu yang benar. Cuma satu dong. Dia 3. Apa yang benar? Yang identitas sendiri itu. Identitas diri. Ya, keduanya lagi apa? Kok sukanya itu dia hampir mirip jawabannya. Dulunya gitu. Kok surat? Inisial depan. Depannya. Iya. Presentasi itu kan harus sampai dulu sebelum kalian presentasi. Ya terus. Identitas diri sama Kalian kalau di dalam pembukaan kalian apa aja? Jadi jawabannya itu berisi itu pembuka, salam pembuka, lalu identitas diri pelamar. Oke. Baik, sekian dari mainan kelompok 1. Kita ada salah kata pembukaan mau dimakan. Tadi yang dapat bintang garis ke sini ya. Nanti bintangnya dihitung. Jadi Berapa? Oke.